Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultan al-wadihil burhan al-mabsut fil wujudi karamahu wa ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil anhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi hadisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-Ramadan syahru awalul rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiri ataqu minan nar. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan nikmat dari Allah sehingga pada siang hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah keislaman kepada umat manusia. Baiklah, yang saya hormati kepada Al-Ustaz Rahmat Satria Dinata yang mengajar mata kuliah Fadlul Khatabah. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas saya di mata kuliah Fadlul Khatabah, yakninya menyampaikan ceramah singkat dengan judul yang saya kasih adalah 2 keutamaan bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwasanya Ramadan itu adalah syahrul iman, syahrul istiqomah, syahrul Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Ramadan itu adalah bulannya keimanan, bulannya istiqomah, dan bulannya Al-Quran. Oleh karena itu ada 2 keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu. Keutamaan yang pertama adalah Ramadan bulan yang dilimpahkan oleh Allah dengan sejuta kemuliaan, di mana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ar-Ramadan syahru awalur rahmah, di mana di bulan suci Ramadan itu 10 malam pertamanya malam yang dilimpahkan oleh Allah dengan begitu banyak rahmat. Wa awsatuhul maghfirah, yang dimana 10 malam keduanya malam yang dilimpahkan Allah dengan sejuta pengampunan. Wa akhiri ataqu minan nar, dan 10 malam yang terakhirnya Allah bebaskan manusia dari siksa api neraka. Oleh karena itu banyak keutamaan yang Allah kasih, banyak kemuliaan yang Allah limpahkan di dalam bulan suci Ramadan itu, yang dimana disebutkan oleh kalam para ulama, 1 rakaat salat zuhur kita di dalam bulan suci Ramadan ini sama dengan 100 rakaat salat zuhur kita di luar bulan suci Ramadan. 1 salat zuhur kita di dalam bulan suci Ramadan ini sama dengan 100 salat zuhur kita di luar bulan suci Ramadan. Dan setiap kita beribadah kepada Allah, baik kita berinfak, sedekah, zakat, dan lain sebagainya kebaikan yang kita lakukan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak juga kemuliaan yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan ini, maupun juga nantinya di luar bulan suci Ramadan, yang dimana kemuliaan-kemuliaan itu yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad membuat nabi-nabi terdahulu iri kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Musa naik ke Tur Sina, naik Nabi Musa ke Bukit Sina. Apa kata Nabi Musa kepada Allah? Wahai Allah, aku ingin melihat zatmu, aku ingin melihat wajahmu, kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa kalimullah, wahai Musa kalimullah, ketahuilah bahwasanya antara aku dengan hambaku, kata Allah, ditutupi oleh 70.000 hijab penghalang. Kata Imam Al-Ghazali, penghalang Allah itu Allah ciptakan dari 3. Yang pertama Allah ciptakan dari cahaya,
Yang kedua, Allah ciptakan dari kegelapan. Yang ketiga, Allah ciptakan dari gemuruhnya air. Andai satu aku buka, kata Allah, dan aku perlihatkan kepada kalian manusia, saking dahsyatnya penghalang aku itu, kata Allah, hati kalian itu akan keluar dari tubuh kalian. Andai satu penghalang itu aku buka, aku perlihatkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur dan tidak akan muncul sampai datangnya hari kiamat. Dan ketahuilah Musa, kata Allah, penghalang aku itu tidak akan pernah aku buka kepada siapapun kecuali kepada Nabi Muhammad, dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kemuliaan yang Allah berikan kepada kita yang tak pernah Allah berikan kepada umat terdahulu dan bahkan kepada nabi dan rasul terdahulu. Dan juga di bulan suci Ramadan ini, kemuliaan-kemuliaan tersebut banyak Allah limpahkan kepada kita. Kita rasakan nikmatnya nuzul Quran, kita rasakan nikmatnya di mana Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi diri kita umat Nabi Muhammad, yang dimana kita juga diberikan kemuliaan naungan berlipat gandaan amal yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan dalam bulan suci Ramadan itu adalah di mana Ramadan itu bulan mendidik hawa nafsu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bulan Ramadan ini bulan mendidik hawa nafsu? Karena memang suatu ketika Raja Rasul min harbil badar, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi Muhammad itu pulang dari perang Badar, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ketahuilah, hari ini kita telah pulang dari perang yang kecil, kata Rasulullah, dan selang beberapa hari lagi, hitung beberapa hari lagi, kita akan memasuki perang, akan menghadapi perang yang sangat besar, kata Rasulullah SAW. Lantas para sahabat bertanya, kenapa perang ini kecil ya Rasulullah, sedangkan perang ini pertumpahan darah, nyawa taruhannya? Tetapi kata Rasulullah, ketahuilah, menahan hawa nafsu di bulan suci Ramadan itu jauh lebih besar daripada perperangan yang hari ini kita lakukan, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang musuh umat Islam, musuh orang beriman itu ada 5. Yang paling atas musuh orang beriman itu adalah melawan hawa nafsu. Yang kedua, musuh orang beriman itu adalah yaitu iblis. Yang ketiga, musuh orang beriman itu adalah kafir harbi. Yang keempat, musuh orang beriman itu adalah orang-orang munafik. Dan yang kelima, musuh orang-orang beriman itu adalah orang-orang fasik. Oleh karena itu, beruntung, kata Rasulullah, orang-orang yang mendidik hawa nafsunya di bulan suci Ramadan ini. Dikatakan, tuba liman kana aqluhu wa awahu asirah, fawailun liman kana aqluhu asirah wa awahu amirah. Sungguh beruntung orang yang menjadikan akalnya sebagai raja dan nafsunya sebagai budak, dan sangat merugi atau celaka orang yang menjadikan akalnya sebagai budak sedangkan nafsunya sebagai raja. Oleh karena itu, didiklah hawa nafsu kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Alam tara Yusuf wa Zulaikha, tidakkah kita mendengar cerita dulu Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, di mana Siti Zulaikha seorang istri menteri dan Nabi Yusuf awalnya seorang budak, tetapi karena hawa nafsu tidak bisa ditahan oleh Siti Zulaikha, makanya dikatakan dalam sebuah hadis annasyahwata, atau dikatakan dalam sebuah perkataan annasyahwata yusirru muluka abidah wal abidah mulka. Dikatakan sesungguhnya syahwat dan hawa nafsu itu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak dan seorang budak menjadi raja. Kenapa? Ketika Nabi Yusuf yang awalnya seorang budak tapi sabar dalam mendidik hawa nafsu, maka dia diangkat derajatnya layaknya seorang raja. Tetapi ingat, Siti Zulaikha
yang awalnya istri menteri pada waktu itu, yang tidak berhasil mendidik hawa nafsunya sehingga dia dihinakan menjadi seorang budak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita didik hawa nafsu kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, inilah dua keutamaan yang paling berharga yang Allah kasih di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita yang meningkatkan iman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Allah dan melaksanakan amal ibadah puasa, mudah-mudahan kita diberkahi dengan sejuta kemuliaan dan penglipatan amal ibadah kita kepada Allah, dan juga orang-orang yang berhasil dalam mendidik hawa nafsu, sehingga dengan dua keutamaan ini kita dapatkan menjadikan kita sebagai posisi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin, yang pertama, sholat kita tujuannya adalah takwa, puasa kita tujuannya takwa, sedekah kita tujuannya takwa, zakat kita tujuannya takwa. Semua ibadah yang kita lakukan, baik itu berbentuk syariat maupun berbentuk lain sebagainya, tujuan intinya adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang bertakwa? Yang tentunya mereka yang patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan takut kepada Allah dengan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan dalam memenuhi tugas mata kuliah Fadlul Khattabah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan itu murni datangnya dari saya yang mengucapkan. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya ucapkan. Oleh karena itu saya tutup dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.